Oke, selamat datang di channel YouTube kita di channel Ruang Para Bintang. Oke, buat adik-adik yang sudah selesai mendaftarkan diri di Simama Poltekkes dan sudah mengupload kesehatannya untuk tanggal yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana kabar adik-adik kami semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga adik-adik semua yang menyelesaikannya bisa semakin yakin dengan berita yang nantinya akan kalian dapatkan. Nah, apa-apa saja yang mau kita bahas kali ini, kita lihat di video kali ini. Semoga bermanfaat. Check it out. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, nah jadi kita bahas di video ini yaitu tentang bagaimana persiapan kita menunggu di tanggal 30 Juni ya. Nah mungkin adik-adik sudah nggak sabar karena ini sudah tanggal 21, tinggal 9 hari lagi ya. Mungkin adik-adik sudah mulai, karena ingat penentuannya sangat berpengaruh gitu ya. Artinya ini di tahap verifikasi berkas ini adalah sangat menentukan buat adik-adik semua, baik untuk yang utama maupun yang cadangan. Nah, di cadangan mungkin ada harapannya berharap untuk masuk, dan yang untuk yang utama juga berharap masuk. Jadi sama-sama berjuang ini, sama-sama berharap dan berdoa mungkin untuk masuk. Jadi siapa yang diterima. Nah, berarti penentunya jelasnya adalah berkas adik-adik semua gitu. Jadi ketika berkas adik-adik misalnya sudah benar, maka adik-adik bisa masuk. Nah, berarti kemungkinan daripada ketika misalnya lulus utama itu semua benar, maka peluang daripada cadangan itu sangat kecil atau bisa dikatakan nol gitu. Nah, jadi apakah sia-sia yang cadangan? Saya rasa tidak, tapi kita sudah berusaha. Nah, makanya untuk kali ini adik-adik kami yang di cadangan ya harus mempersiapkan juga ke yang lain, jalur yang lain, mungkin jalur namanya Simami yang mandiri ya. Boleh dilihat di info-info di Poltekkes masing-masing karena bukan lagi terpusat seperti Simama. Jadi bisa dilihat di Poltekkes masing-masing yang ada gitu. Jadi adik-adik siap lah gitu ya. Persiapan yang baik daripada cadangan memang harus lebih siap untuk menerima apapun yang terjadi. Demikian juga untuk yang utama. Nah, apakah adik-adik bisa kalah? Ya pastinya bisa juga. Kenapa? Karena ada siswa yang lulus di utama, tetapi ketika dia memasukkan nilai rata-rata, dia membuat nilai rata-rata daripada ketiga bidang studi tersebut. Nah, jadi sehingga ketika dihitung dia nilainya mungkin lebih tinggi gitu karena pembaginya kecil gitu. Jadi memang sekarang intinya buat adik-adik, kita di saat ini mungkin 9 hari, 8 hari, 7 hari, 6 hari, dan akhirnya sampai tanggal 30 Juni adik-adik memperoleh hasil daripada keputusan akhir dari si mama ya, menyatakan bahwa adik-adik bisa lulus ya. Nah, jadi peluang masing-masing pasti ada. Peluang kalah dan peluang menang pasti ada. Nah, jadi untuk yang sudah nanti dinyatakan menang dan buat adik-adik yang dinyatakan kalah, baik dari yang cadangan maupun yang dari utama gitu ya. Nah, apa yang mereka verifikasi, yang diverifikasi oleh panitia saat ini adalah pastinya mungkin dengan sudah hampir sudah kita pahami seluruhnya informasi-informasinya. Mungkin adik-adik tidak lagi berpikiran untuk yang lain-lain. Pikirannya sekarang adalah percaya kepada pihak Poltekkes, panitia Poltekkes, khususnya di panitia lokal. Karena memang verifikasi berkas
dan cek kesehatan itu ada di tangan panitia lokal gitu, bukan lagi di panitia pusat, karena panitia pusat tugasnya sudah selesai. Jadi nanti adik-adik bisa dapatkan informasi kelulusan adik-adik itu dari Poltekkes, di mana adik-adik yang peserta lulus cadangan maupun utama yang dinyatakan menang pada saat tahap pertama gitu. Jadi silakan adik-adik cek di sana nanti nama adik-adik sendiri gitu. Nah, apa yang menjadi verifikasi mereka sudah pasti di video-video sebelumnya sudah saya katakan bahwasannya yang mereka verifikasi adalah kesesuaian antara input dan upload. Nah, karena ada sebagian siswa tadi sebelumnya saya katakan yang lulus tetapi perhitungannya adalah nilai daripada yang salah gitu ya. Nah, dia dihitung rata-rata rapot itu yang dimasukkannya bagi 3 gitu kan, tetapi yang sebenarnya harus bagi seluruhnya gitu ya. Nah, jadi ada sebagian yang salah dan dia lulus tahap pertama. Nah, inilah yang nanti menjadi keuntungan bagi cadangan yang lulus ya, lulus cadangan tetapi dia benar menghitung gitu. Jadi keuntungan mereka pasti ada. Pasti ada. Nanti di sini banyak siswa yang mungkin salah dan tidak mengikuti juknis yang ada, langsung misalnya main gas aja waktu itu dan dinyatakan menang gitu. Dan saya perhatikan juga ada yang menyatakan seperti itu di WA gitu. Jadi bagaimana gitu ya. Nah, pastinya adik-adik bisa dinyatakan kalah. Nah, keuntungan bagi yang cadangan saat ini kalau dia benar gitu. Kalau dia salah juga berarti tidak ada masalah gitu kan. Artinya dua-duanya misalnya contoh seperti ini. Di utama ternyata yang diterima contoh 80 gitu ya, 80 orang. Ternyata dari 80 orang itu ada sekitar 30 yang salah dalam rata-ratakan. Di cadangan juga mereka siapkan 80 gitu. Karena apa? 80 misalnya. Jadi 80 ini dari 80 ini akan dicek lagi siapa-siapa saja yang nilai tertinggi, kemudian baru nanti disusun peringkatnya, kemudian yang salah juga akan dibuang gitu. Jadi yang benar akan dimasukkan nanti ke sana. Dan pastinya mungkin ada kuota yang kosong kalau misalnya di utama juga banyak yang kalah gitu. Nah, berarti kuota yang kosong ini, nah inilah nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan mungkin dari pihak panitia lokal bagaimana mengisinya dengan cara-cara mereka, atau mungkin juga mengambil yang lulus utama tadi juga karena sama-sama misalnya banyak juga di utama kalah, di cadangan juga tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Nah, mungkin ada faktor-faktor yang akan dilihat lagi oleh panitia lokal. Nah, itulah yang menjadi kesiapan kita, persiapan kita dari kami semua untuk tetap stay di website daripada Poltekkes yang dimana adik-adik dinyatakan lulus utama maupun lulus cadangan. Silakan terus update mulai dari tanggal sekarang gitu ya. Jadi mana tahu ada informasi-informasi terbaru, silakan adik-adik cek. Jadi saya katakan tadi supaya adik-adik misalnya bisa merasa nyaman, intinya perhitungannya seperti itu dan verifikasi berkasnya seperti yang tadi saya katakan. Nah, jadi keuntungan pasti ada di cadangan maupun di utama. Nah, semua harus berharap. Nah, ini bukan masalah melaga atau misalnya membuat suatu pertandingan antara utama dan cadangan, bukan. Tetapi semua berharap untuk menang. Nah, tinggal nanti panitia menentukan mana yang lebih pas gitu ya, yang lebih tepat, yang lebih misalnya teliti dalam input dan uploadnya juga lebih teliti dan bisa dihitung secara real gitu ya. Karena kalau misalnya tidak bisa dihitung secara real, maka adik-adik bisa dinyatakan gugur gitu. Nah, jadi saya katakan tadi intinya kalau misalnya satu Poltekkes atau satu prodi menerima misalnya 10 mahasiswa atau 10 peserta calon mahasiswa, kemudian cadangannya juga 10, maka kalau misalnya nanti dari verifikasi berkas ternyata ada 3 yang kalah,
maka dari cadangan akan diambil 3 teratas gitu.